Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Puspa Ramadhani, NIM saya 202021010081. Saya dari Agroteknologi B. Di sini saya akan menjelaskan keberagaman suku bangsa dan agama merupakan kekuatan NKRI. Kita lanjut ya. Yang pertama, apa sih faktor penyebab keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia? Yang pertama itu ada faktor letak geografis Indonesia itu sendiri. Seperti yang kalian sudah tahu, negara kesatuan itu memiliki banyak ribuan pulau kan. Apalagi negara kita, wilayah Indonesia yang banyak sekali pulaunya. Sehingga banyaknya keberagaman yang dimiliki kondisi itu menjadikan sumber keberagaman yang tercipta, seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Dengan kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dalam masyarakat. Pastinya satu pulau dengan pulau yang lain memiliki perbedaan atau karakteristik yang berbeda. Faktor yang kedua, pengaruh kebudayaan asing. Keberagaman itu bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda-beda. Biasanya lewat komunikasinya yang berbeda atau mereka datang ke Indonesia, sehingga terjadi akulturasi atau pencampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Pengaruh yang ketiga, faktor ya, kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam yang antar wilayah Indonesia itu kan berbeda-beda. Perbedaan musim hujan, kemarau, antar daerah pun juga berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan, mengakibatkan perbedaan pada masyarakat, sehingga membuat komunitas masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Seperti itu. Lanjut, kan tadi kita udah ngomongin ya suku bangsa kayak gitu. Sekarang kita harus tahu suku bangsa itu apa sih? Nah, suku bangsa itu seperti suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya itu mengidentifikasikan dirinya yang sesamanya dan merupakan garis keturunan sehingga dianggap sama atau yang biasa disebut suku bangsa. Suku bangsa juga merupakan suku sosial yang khususnya bersifat askriptif atau ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Lanjut. Seberapa banyak sih populasi keberagaman suku kita? Kan kita banyak banget nih pulaunya ya. Ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Itu kan banyak sekali. Dan gak satu pulau tuh cuma satu suku, tapi tuh banyak banget. Nah, populasi menurut data BPS 2010 adalah berjumlah 268 juta jiwa. Dari jumlah tersebut diperkirakan separuh atau 50% itu adalah suku Jawa. Sisanya suku yang mendiami wilayah Indonesia di luar Jawa, seperti suku Makassar, Bugis, itu ada 3,68%. Suku Batak, Bali, Aceh, itu tuh ya sedang-sedang lah, kira-kira 1,76%. Seperti itu. Tetapi menyebar ke keseluruhan wilayah Indonesia dan mayoritas mereka itu bermukiman di perkotaan. Jadi berbagai suku itu kebanyakan nggak tinggal di sukunya, tapi kebanyakan dia itu ke perkotaan karena mencari peluang kerja yang lebih banyak mungkin ya. Dan di sini terdapat ada tabel. Ini tabel saya ambil top 3 jumlah jiwa terbanyak, maksudnya jumlah suku terbanyak ya. Yang pertama ada suku Jawa, daerah Jawa, jenis Jawa pun juga sukunya banyak banget ya. Ada suku Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, Nagaring dengan jumlah 95 juta jiwa. Presentasenya aja sampai 40,22%. Lalu yang urutan kedua ada suku Sunda, namanya Sunda. Daerah Jawa, jenis sukunya Sunda dengan jumlah jiwa itu ada 300
36.701.000 orang dengan presentase 15,5%. Terus ada suku Batak, daerah Sumatera, dia sukunya lumayan banyak kayak ini. Ada Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, ada Batak Papak Dairi, ada Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba, Batak Dair. Dengan jumlah jiwa itu 8,466.000 jiwa dengan persentase 3,58%. Sehingga terlihat sendiri ya, jumlah rakyat Indonesia itu 268 juta. Sukunya aja tuh udah banyak banget. Dan ini urutan maksudnya ini udah banyak banget ya maksudnya. Beragam sekali gitu Indonesia itu. Lanjut, berapakah agama? Kita sekarang ngomongin agama nih. Berapakah agama yang tersebar resmi dianut oleh bangsa kita? Di Indonesia ini secara resmi pemerintah itu sudah mengakui 6 agama. Yang pertama ada agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Juga mayoritas penduduk Indonesia itu memeluk agama Islam, sehingga ya dalam Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya, dan menjamin semua yang akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Jadi kita nggak dituntut harus misal Islam semua, enggak, tapi menurut kepercayaan kita aja. Makanya Indonesia itu sangat kaya akan toleransi antar agama seperti itu. Lanjut, agama juga merupakan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Agama juga berguna dalam menentukan kebijakan dan yang berkaitan dengan kerukunan umat dan umat beragama. Seperti itu. Ya, sebagai contoh kebijakan Kementerian Agama dalam pembangunan tempat-tempat ibadah bersama seperti masjid, terus kayak menyuburkan kesadaran umat dalam menghayati dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Seperti ada juga contoh Kementerian Agama itu mengadakan acara-acara agama seperti sepercik iman pembasuh kalbu, terjemahan Al-Quran, mimbar agama Islam, mimbar agama Katolik. Itu adalah bentuk apresiasi dari pemerintah untuk rakyatnya, sehingga ya itu mereka sangat amat mengapresiasi dengan keragaman budaya, agama, adat, dan bahasa di antara kita gitu. Lanjut, mengapa sih keberagaman suku bangsa dan agama bisa menjadi kekuatan NKRI? Dari tadi pasti nanyanya seperti itu. Jadi, kenapa bisa menjadi kekuatan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Singkatnya, dengan adanya keberagaman keragaman bangsa suku bangsa Indonesia itu mampu untuk mengintegritas suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Lalu masih banyak sih kayak keberagaman di Indonesia juga merupakan keberkahan, sehingga banyak orang asing yang ingin mengetahui keberagaman budaya di Indonesia. Soalnya kan maksudnya kan keberagaman gitu kan, otomatis nggak semua orang itu sama, nggak semua orang itu kepercayaannya sama, kok bisa mereka jadi kesatuan gitu. Jadi mereka itu bisa menarik menarik wisatawan juga, dan menguntungkan buat rakyat itu sendiri kan. Lalu ada membingkai keberagaman di Indonesia, membentuk masyarakat yang toleran antar sesama, manfaat keberagaman sebagai peluang usaha daerah setempat seperti yang tadi saya bilang, dengan adatnya yang ciri khas dari daerah tersebut itu membuat
banyak para wisatawan tuh pengen mengetahui, kepo gitu sama daerah itu. Kenapa dia, maksudnya setiap adat itu kan punya keunikan masing-masing kan. Jadi ya buat orang yang suka mengetahui adat istiadat atau ya yang menyukai lah, jadi bikin penasaran. Lanjut ya, menjadi identitas negara. Jadi kita tuh salah satu negara yang mempunyai kebudayaan yang sangat beragam, satu-satunya Indonesia yang punya ribuan suku, adat, bahasa. Itu cuma Indonesia doang, yang lain gak ada. Lalu ada aneka budaya membuat masyarakat kaya akan pengetahuan. Iya. Lanjut ya. Sudah sampai situ. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.